Bagaimana hukum seruling? Ada jenis seruling. Jenis seruling, ketahuilah seruling adalah termasuk jenis musik. Tidak ada nas yang pasti tentang seruling. Sebab termasuk alatul lahwi, hanya satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Sayati ala ummati yuhilluna al-hirra wal khamra wal ma'azif. Akan datang kepada umatku mereka itu menghalalkan perzinaan dan menghalalkan minuman keras. Jelas ini kafir. Wal ma'azif, dan alat yang melalaikan. Dan alat yang melalaikan ini tidak ada nas sebelumnya yang melarang. Termasuk mizmar, seruling sendiri ternyata tidak ada nas qat'i yang pasti yang menjadikan dilarang itu. Memang ada riwayat-riwayat. Sehingga di dalam seruling sendiri sama hukumnya dengan musik-musik yang lainnya. Asalkan itu tidak menjadikan, bukan merupakan alat lahwi yang menjadi ciri khasnya orang fasik. Jadi masalah alat musik sudah pernah kita bahas di sini. Hukum alat musik dalam hadis tersebut, lihat, diikutkan. Yuhillunal hirra wal khamra wal ma'azif. Akan datang suatu ketika pada umatku mereka itu menghalalkan perzinaan. Na'udzubillah. Zina enggak apa-apa. Kafir dia, neraka jahanam. Minuman keras enggak apa-apa. Kemudian ma'azif, alat-alat yang melalaikan. Kalau zina larangannya sudah jelas dari Al-Qur'an dan hadis Nabi, minuman keras sudah jelas dari Al-Qur'an dan hadis Nabi. Tapi alat ini tidak pernah ada. Cuman kenapa disebut oleh Nabi SAW? Ada iktiran di sini. Apa? Biasanya kalau orang minuman keras sama berzina itu pasti diiringi apa? Alat musik. Makanya alat musik yang mutlak haram adalah alat musik yang menjadi ciri khasnya pezina dan ciri khasnya pemabuk. Itu. Maka jangan dipukul rata semacam ini pembahasan terus. Sehingga kemudian pembahasan alat musik mohon diulang lagi. Ini panjang, harus bahas tentang 5. Hukum menyenandungkan lagu, hukum baca syair, siapa yang membaca, waktunya, tempatnya, digabung dengan alat. Setelah 5 digabungkan, maka muncullah satu hukum, boleh tidaknya sebuah alat musik. Jadi masalah mizmar itu adalah termasuk jenis yang para ulama juga berbeda di dalam hal ini. Tapi kalau sudah seruling-seruling khas untuk orang yang mabuk dan goyang pinggul, maka menjadi seruling yang haram. Tapi ada di sebuah kampung, sebuah daerah, seruling itu kalau ditiup tidak mengingatkan kepada kemaksiatan. Mungkin mengingatkan sebuah, bahkan ada dalam istilah Arab, nai itu hampir serupa dengan seruling. Nai yang hampir serupa dengan seruling, itu kalau ditiup seperti tangis. Dan begitulah, itu adalah Jalaluddin Ar-Rumi juga mengenal tentang seruling semacam ini, akan tapi seruling dimaknai. Jadi seruling itu digambarkan seperti bambu yang dipisahkan dari komunitasnya, dikeluarkan. Kemudian setelah dicolok dengan api, kemudian ditiup. Sebetulnya itu adalah ungkapan tangisnya satu orang yang dijauhkan dari komunitasnya. Kita itu aslinya roh, ini adalah suci dan bersih. Kemudian masuk ke bumi ini adalah penafsiran para ahli tasawuf tentang Jalaluddin Ar-Rumi. Kemudian setelah itu apa? Masuk ke bumi mereka terkotori, sehingga tangis rindu ingin kembali kepada alam makhluk, alam roh yang di situ ada keindahan-keindahan. Makanya ada masalah seruling tidak disepakati. Jadi ada jenis seruling yang ditiup, akan tapi tidak mengingatkan seseorang kepada kefasikan, kemaksiatan, maka tidak bisa dikatakan itu sebagai yang haram. Baik, ini masalah seruling. Para ulama ahli fikih memang ada sebagian mengatakan langsung pukul rata. Seruling semuanya adalah haram. Dan Nabi Dawud punya mizmar. Mizmarnya apa? Ada yang menerjemahkan macam-macam. Jadi ada orang ini punya suara seperti mizmarnya Sayyidina Dawud. Mizmar itu ada seruling Nabi Dawud. Sebagian ulama yang mengatakan dari kalimat mizmar ini menunjukkan ada jenis seruling yang diperkenankan. Akan tapi kalau kembalikan kepada hadis tadi, jenis seruling atau semua alat musik yang tidak menjadi ciri khasnya orang fasik, maka kembali kepada asal dalilnya yaitu mubah. Kalau menjadi ciri khasnya orang fasik yang lalai kepada Allah, mabuk, zina dan seterusnya, maka itu haram. Sehingga dalilnya itu keharamannya alat musik malahi itu adalah da'bul fusak, kebiasaan orang fasik, ya. Da'bul fusak karena kebiasaan orang fasik seperti yang disebut oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi da'bul fusak karena kebiasaannya orang fasik pakai itu, maka kalau kamu pakai itu berarti kamu mengagungkan syiarnya orang fasik. Wallahu a'lam bissawab.